Ma'asyiral hadirin muslimin mukminin rahimakumullah. Langsung saja sebagai iftitah malam ini kita baca kitab yang sudah lama mungkin kita tinggalkan secara zahir, tapi mudah-mudahan di tiap malam-malam Maulid Arba'in yang kita hadiri bersama itu, walaupun secara zahir jasad kita berpisah dari majelis ini, akan tetapi kita tidak berpisah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwan rahimakumullah, tanda bahwa qabul diterima ketika antum hadir majelis Rasulullah, hadir majelis yang di situ disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ente keluar dari situ, ente ada himmah untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada himmah yang kuat, dorongan da'il haq, dorongan yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan membenci perkara-perkara buruk yang telah inti lakukan sebelumnya. Ana sering lalai-lalai, tapi alhamdulillah semenjak ana hadir majelis Arba'in, Ishrin dan lain sebagainya, ana makin benci dengan hal-hal buruk yang ana lakukan, walaupun sifatnya mubah, sifatnya kayak buang-buang waktu gitu, main game misalnya, dan nonton video-video yang lalai di situ. Tadinya kita biasa-biasa, setelah hadir maulid dan lain sebagainya, hadir majelis zikir, hadir majelis ta'lim, kita berubah setelah itu. Nah ini alhamdulillah, pertahankan itu, pertahankan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi darin. Amin ila an qala nasabuhu sallallahu alaihi wasallam wiladatu radha'atuhu ila an qala wa qad ajma'a ruwat sirah anna badiyah bani Sa'd kanat tu'ani idzak sanah mujdibah qad jaffa fiha ad-dara' wa yabisa az-zara' fama huwa illa ansara Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manzil Halimah wastakan ila hijriha wa thadiha hatta 'adat manazil Halimah min hawli khabaiha mumarri'atan mukhdarratan fakanat agnamuha taruhu minha aidah ila dar shiba'an mumtali'at ad-dara'. Para pakar sejarah, para pakar sirah, mereka sepakat sesungguhnya sebelum tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil oleh Halimatus Sa'diyah ke Badiyah, pedesaan Bani Sa'ad. Di situ kampung tersebut kering bukan main, becak, tidak ada keberkahan di dalamnya, gersang, kering, panas, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada susu yang ada pada hayawan, tidak ada, kering susu yang ada pada hewan, tidak ada semuanya, kayak tidak ada keberkahan di situ sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ringkas cerita, ini kisah yang ma'ruf, sering antum dengar. Bahkan ini disampaikan secara mendetail kurang lebih ketika majelis Arba'in di Asgaf kalau tidak salah, yang disampaikan oleh guru kita bersama Al-Habib Syukri bin Ali bin Syahab. Ketika itu kering bukan main, tapi setelah datang Rasulullah SAW, singkat cerita, dibawa oleh Halimatus Sa'diyah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tempat tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kering, yang tadinya coklat menjadi hijau, penuh dengan tumbuhan, penuh dengan rumput. Yang tadinya kering susu hayawan, susu hewan-hewan tidak ada, kering semua. Akhirnya dengan datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi ada, jadi full susunya, jadi penuh, berkat kehadiran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Ini tidak lain menunjukkan bahwasanya keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nyata. Keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dinikmati oleh siapapun. Jangankan mereka yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang jasad Nabi ada di tengah-tengah mereka. Terkadang kita yang jauh ini, yang dipisahkan dengan masa, yang dipisahkan dengan jarak dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
itu kita mendapatkan keberkahan, kenikmatan syariat, manisnya syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Imam Al-Syekh Al-Syahid Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau mengomentari dan beliau mengambil pemahaman dan pelajaran dari cerita di atas, dari kisah yang barusan kita baca, bahwasanya keberkahan itu ada. Kita harus percaya dengan yang namanya barokah keberkahan. Ada. Karena sebagian ikhwan kita mengatakan tidak ada barokah itu apa? Tidak ada barokah, istilah barokah tidak ada. Pokoknya kami tidak percaya dengan yang namanya keberkahan. Padahal dari cerita di atas ada. Buktinya dengan datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, mulai keberkahan datang di situ ya. Jangankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang kita bertawassul istilahnya ya. Nahna ka'aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Syafi'iyil madhab, kita bertawassul. Sebagian orang masih juga tidak percaya dengan tawassul. Tawassul kepada si fulan, tawassul kepada bahkan tempat pun bisa kita tawassul dengan tempat, dengan nama seorang, dengan nama waliullah, kekasih Allah. Bukan berarti kita minta sama wali itu. Yang mengkabulkan hajat-hajat kita itu Allah Subhanahu wa taala, tapi kita hanya mengambil keberkahan. Ya Allah, bijahi fulan, bijahi Syekh Abdul Qadir Jailani, misalnya kabulkan hajat-hajat kami dengan keberkahan beliau. Kita mengambil perantara orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya kalau kita pengen hajat kita dikabul oleh orang-orang pembesar-pembesar dunia, misalnya katakanlah presiden. Kita kalau nak minta langsung susah. Tapi kalau kita minta ngomong dengan tangan kanannya presiden siapa, atau menteri dan lain sebagainya, atau wakilnya, kita sampaikan bahwa kita ada hajat sama presiden ini dan ini. Kalau lewat menterinya, insya Allah sampai mudah. Nah begitu juga kita hanya menjadikan mereka ini para sholihin itu wasilah, perantara agar amal kita, hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kalau kekeringan luar biasa hebat, kering lama dah hujan, kita sholat istisqa, melakukan sholat istisqa, ikhtiar kita untuk minta agar Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Ini seakan-akan ada bentuk tawassulnya di sini. Kita tawassul, bahkan di situ kita disunnahkan, disuruh oleh imam untuk puasa dulu terlebih dahulu sebelum melakukan sholat istisqa. Betul-betul mengharapkan bahwa kita ini butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Terus lewat sholat tersebut ini seakan-akan wasilah perantara dengan berkumpulnya orang-orang ini ya Allah yang mereka butuh kepadamu untuk minta hujan, maka kabulkanlah ya Allah. Boleh tidak ada istilah bukan berarti gitu ini syirik, kafir, la ilaha illallah dan lain sebagainya, salah faham sesat dan lain sebagainya. Tidak. Ini ada buktinya. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika datang ke Badiah Bani Sa'ad, beliau memberikan keberkahan yang luar biasa. Kalau kita bisa dikabulkan hajat kita dengan berkat wali-wali Allah as-salihin min ibadi, fakaif, bagaimana kalau kita bertawassul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lebih-lebih lagi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan ketika kita berdoa di awal itu untuk bersolawat kepada Nabi. Sering kali di mana-mana, baik orang awam atau orang ahli ilm, di saat dia berdoa pasti dia mulai dengan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nanti ditutup dengan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena insya Allah kalau di awal kita mulai dengan solawat, ikhtitam penutup kita akhiri dengan solawat, tengah-tengah ini hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala berkat tawassul lagi nih, berkat kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dan turunnya hujan. Tamam.
gara-gara adanya mendung dan lain sebagainya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih layak lagi menjadi sebab turunnya hujan. Misalnya lebih layak lagi apa yang kita lihat dari tanda-tanda nak turun hujan, mendung dan lain sebagainya. Kalau itu kita percaya, yakin bakal, nah dengan lagi turun hujan nih, lah mendung, ada tanda-tandanya. Rasulullah lebih layak lagi, keberkahan keberadaan Rasul. Seandainya kita minta tawassul dengan nama Nabi atau dengan wujud Nabi, dengan jasad Nabi misalnya yang hidup pada zaman tersebut, dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah turunkanlah hujan, maka lebih cepat lagi, lebih hebat lagi hujan akan turun karena ini hujan tuh adanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz katakan demikian? Karena tidak lain dan tidak bukan, alam ini tadi kan diciptakan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak ciptakan alam semesta dan isinya, termasuk hujan isi dari alam semesta ini. Seandainya tidak ada Nabi, tidak ada itu hujan. Tamam. Jadi lebih hebat lagi kalau kita minta keberkahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan Nabi, dengan nama Nabi, dengan sejarah Nabi, misalnya dengan kami berkumpul di sini mencintai Nabimu ya Allah, maka hajat kami kabulkanlah. Bisa itu bisa. Istilahnya tawassul, dan itu ada di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi sekalian alam. Rahmat buat pepohonan yang kering di Badiah Bani Sa'ad. Rasul menjadi rahmat dengan mereka akhirnya tumbuh menjadi hijau dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmat buat hayawan yang tadi kurus-kurus, hewan di Badiah Bani Sa'ad itu tidak ada susunya, tidak berisi, berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi berisi. Berkat ini makna min ma'ani rahmatan lil alamin, rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau sudah hewan, tumbuhan, apalagi pikirkanlah kamu kalau kita beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita mencari beberapa titik persamaan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi yang kita ketahui. Aku nak sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari satu titik, atau jangan satu titik, terlalu pelit perbanyaklah titik-titik persamaan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul makan tangan kanan, istihdar Saya teringat salah satu ungkapan dari guru kita juga, Habib Muhammad Alwi Ibn Abuya, Sayyid Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab. Beliau mengatakan di antara satu hal, ada beberapa hal yang dapat membuat kita cepat bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ada 4. Kita mbek sikok yang beliau katakan salah satunya, setiap sunnah-sunnah yang kita ketahui, sunnah yang bahkan menurut kita sepele bacanya, ringan, sunnah yang sudah menjadi adat, saking banyaknya wong yang mengamalkannya baca adat itu, baca adat istiadat, padahal itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak makan tangan kanan, tamam, istinja misalnya tangan kiri, masuk masjid kaki kanan keluar kaki kiri, masuk hammam sebaliknya. Ini kan sunnah-sunnah yang sudah biasa, tergerak deh, kadang spontan kaki gitu, untuk masuk masjid kaki kanan, dan seterusnya kita renungkan sesaat ketika kita melakukan hal tersebut. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini makan dengan tangan kanan. Aku ni tidaklah makan dengan tangan kanan kecuali aku mengikuti Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istihdar. Nah, ini titik persamaan Misalnya sikok contoh itu, belum lagi masuk masjid, keluar masjid. Kita bayangkan dulu, nah Nabi dulu ketika masuk masjid kaki kanan, aku sekarang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ta'alluq, ada ikatan, sangkutan batin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita mengamalkan sunnah Nabi, enggutlah tidak kita hadir, kayak kita dapat pahala sunnah sebenarnya. Kalau kita tidak hadir kecak tadi, dapat pahala sunnah, tetap dapat pahala sunnah, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak lebih berpengaruh lagi supaya lebih efektif, maka kita hadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat kita melakukan sunnah-sunnah Nabi apapun itu yang kita ketahui. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk iftitah pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan manfaat
dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesungguhnya, dan kita buktikan dengan lisan kita bahwa kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sholawat kepada Rasulullah. Kita buktikan dengan amal, perilaku, gerak-gerik kita bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita melakukan suatu pekerjaan, gerak-gerik kecuali bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ekspresikan juga di dalam hati kita. Jaga hati kita. Jangan zahirnya sudah bagus. Oh, becaknya zahirnya bagusnya budak ini. Luar biasa. Becak sunnah-sunnah Nabi sudah galau secara zahir, tapi batinnya masih ada hasud, masih ada kibir, masih ada merasa dia paling masya Allah, masih ada merasa kalau dia berbicara, oh berarti yang denger ini lebih rendah kedudukannya. Tidak boleh. Belum tentu yang ngomong lebih mulia. Barangkali yang di ujung sana yang duduk tidak tahu, barangkali yang duduk di rumah mendengarkan itu lebih afdol dari kita. Kita harus selalu husnudzon, jaga hati kita. Jangan ada yang dapat merusak amal-amal kita. Sudah secara zahir amal kita baik, tapi dimakan, dicokot habis sedikit demi sedikit gara-gara ada kibir di situ, ada kesombongan. Naudzubillah min dzalik. Ada hasud di situ, tidak demen sama si fulan nih dia. Nah, pokok tidak boleh. Jangan jauhi semua hal tersebut. Dan kita dibimbing di samping kita minta sama Allah Subhanahu wa taala taufik wal hidayahnya, minta gitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hati kita ini, kita mohon juga kepada Allah, minta sama Allah untuk menjaga hati kita. Allah yang punya hati, maka Allah yang lebih bisa mentasarrufkan hati kita ini. Allah yang lebih bisa mengatur hati kita ini. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak ngusir hewan misalnya, hewan yang galak, seandainya dia ada pemiliknya, hewan yang galak tersebut, kita ngomong sama pemiliknya, oh tolong ngomongi hewan kau nih. Mungkin dia jinak sama pemiliknya, omongi hewan kau nih jangan ganggu aku. Diurus sama pemiliknya, sudah selesai masalah. Tamam. Begitu juga ketika kita lagi memiliki penyakit hati, ada kesalahan-kesalahan, khilafan yang kita lakukan, di samping kita ikhtiar buat berubah, ada ikhtiar, kita minta juga sama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan gerak-gerik gitu. Mudah kalau Allah pengen gerakkan kasih hidayah, tapi Allah pengen menguji dulu. Ada dak ikhtiar dia nih? Ada minta doa dak dia nih? Bangun dak? Dia mulai dak dia nih malam-malam? Nangis dak dia nih? Sungguh-sungguh? Apa cuma sesaat be? Apa permintaannya nih cuma cak sambel be? Di saat itu be pedas hilang sudah maksiat lagi. Naudzubillah min dzalik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang menyinggung, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua beristighfar dan minta ampun. Billah taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.